Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menginstal Dart SDK nih. Ya, sebenarnya Dart SDK ini ada dua tipe kalau kita mau gunain ya. Kalau kita mau gunain ngoding pakai Dart gitu, itu ada dua cara. Ada yang versi yang online, kita bisa pasang offline juga sih sebenarnya. Kalau kita mau ngodingnya di lokal. Gitu. Nah, kita coba yang online dulu. Yang online itu teman-teman buka ada yang namanya dartpad.dev ya, ini nih, dartpad.dev. Nah, kalau teman-teman mau no safety, set aja kayak gini. No safety-nya true. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan Dart ya, langsung secara online ya. Jadi kalau misalnya ini kita di dalam void main ini adalah fungsi yang pertama kali dijalanin. Jadi di dalamnya sini itu nanti akan dijalankan pertama kali. Kalau kita punya function yang lain ya, function lainnya gini. Nah, ini nggak akan langsung dijalanin kecuali function itu kita jalanin di sini. Misalnya kayak gini ya, kita running di void mainnya gitu. Misalnya di sini print fungsi lain, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini bisa nih kayak gini, kita ngejalanin fungsi ini. Kita running aja, hasil akan seperti apa. Di sini akan menghasilkan ini kuldi spasi project, koma, spasi umur, spasi titik 2, spasi umurnya, 23. Kalau kita mau tahun, di sini tambahin lagi aja tahun kayak gini. Bisa ya. Jadi sesimpel ini kalau kita mau bermain-main, mau ngetes logic itu misalnya pakai online aja kayak gini. Nah, cuman dia mungkin di sini kurang ada tambahan, misalnya kita mau coba-coba menggunakan plugin gitu. Nah, ini sulit nih kalau online kayak gini buat bahasa Dart-nya aja ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa ngeinstall SDK secara offline di sini ya. Nah, tapi kalau di sini dia punya sampel juga nih, Hello World misalnya. Nah, ini hello bisa kayak gini ya. Ngeprint dia looping. Nah, ada sampel-sampelnya nih. Fibonacci misalnya. Fibonacci. Nah, ini buat ngeprint Fibonacci nih. Ya. Ini Fibonacci yang ke-20. Misal kayak gini. Gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah ini kalau misalnya kita secara online. Nah, kalau misalnya kita secara offline gimana caranya? Kita install SDK di sini. Kita bisa nge-install ini. Kita bisa download ya ini SDK-nya. Jadi di sini bagi pengguna Windows tinggal ikutin aja nih cara-caranya nih. Ya, kita disuruh install menggunakan Chocolately. Chocolate ya, pakai ini nih. Ada package-nya. Kalau bagi pengguna Linux bisa pakai ini. Kalau pakai macOS pakai Homebrew ya. Nah, ini tinggal ikutin aja. Nah, tapi ya sebenarnya kalau kita kan sebenarnya kita manfaat gunain bahasa Dart ini buat Flutter ya. Nah, sebenarnya di Flutter SDK itu udah include full SDK-nya. Jadi kita tinggal install Flutter aja sebenarnya. Jadi kita udah bisa gunain nih si Dart-nya. Jadi di dalam install SDK Flutter, teman-teman tergantung teman-teman ini install dulu nih Flutter SDK-nya ke komputer teman-teman. Kalau bagi pengguna Windows, ini install aja, ini tinggal diikuti nih. Ya, ada minimum yang di requirement juga sih sebenarnya. Tinggal ikutin aja, tinggal download nih versinya. Dan udah jadi. Jadi kita udah punya Flutter SDK. Ya, bagi pengguna macOS juga sama nih. Tinggal download aja, tinggal diikutin aja nih. Masukin path-nya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini cara simple kalau kita mau belajari tentang Dart ya. Maka kita perlu Dart SDK ini. Karena kita emang tujuannya buat ngoding di Flutter, karena Flutter itu ditulis menggunakan bahasa Dart. Jadi ya udah kita sekalian aja deh install Flutter SDK-nya. Nah, bagi pengguna ID Visual Studio Code di sini bisa nih teman-teman. Jadi di sini bisa misalnya di sini teman-teman bisa
tambahin ekstensi di sini, ada yang namanya Dart ya. Dart ini bisa teman-teman install nih kayak gini ya. Jadi tinggal install aja nih Dartnya ya, ekstensinya. Nah, karena kita menggunakan Visual Studio Code ini juga buat ngoding Flutter, kita install juga Flutternya ya. Nah, kayak gini. Jadi ini udah ke-include nih. Oke, nah ini udah selesai nih. Jadi kalau misalnya kita mau buat project, mau gunain Dartnya di mana nih? Kita bisa sebenarnya kita new buka aja di sini F1 gitu ya, klik F1. Nah, tinggal buat project nih Flutter ya. Tulis aja Flutter new project nih, misalnya nih ya, application project. Nah, ini kita buat, kita mau taruh di mana? Misalnya di desktop, boleh. Nanti di sini my Dart Flutter misalnya kayak gini. Ya. Nanti kalau misalnya udah diinstal, dia akan ngebuat project Flutter-nya. Nah, kita sebenarnya bisa menjalankan sama kayak di Dart ini ya. Di Dartpad ini kayak gini. Jadi sebenarnya ini kita bisa menjalankan function-function ini. Ini kita kalau misal codingannya kita copy, kita bisa pasang di sini teman-teman. Di tes ya, di tes. Nah, ini widget untuk ngetesnya. Ini kita hapus aja semuanya. Nah, ini sama aja kayak Dartpad. Kayak gini ya. Kalau ini teman-teman jalanin, kita run start debug, nanti dia akan muncul di debug console sama kayak gini ya. Sama kayak yang di sini ada konsol ya. Nanti akan tampil di sini gitu. Nah, bedanya adalah kenapa kita sekalian menggunakan Flutter. Nah, karena kita bisa menggunakan plugin Flutter-nya gitu. Misalnya gini, kita mau punya di PubDev, kita mau pasang apa? Misalnya Google Phone, misalnya, atau yang lainnya deh, misalnya dot format, NTL, misalnya kayak gini. Nah, di Intel ini punya apa namanya? Punya dot format kan, buat ngeformat data nih. Misalnya kayak gini. Dot format. Nah, ini kayak gini, kita mau ngeformat datanya. Nah, itu bisa karena ini menggunakan Flutter ya. Jadi dia tinggal kita pasang aja di Paspec YAML, tambahin dependensinya. Kemudian ini tinggal dijalanin. Di sini tinggal diimport aja nih package-nya. Import, misalnya kita mau pasang apa gitu. Nah, ini bisa diimport di sini. Misalnya kita mau import material, bisa nggak? Bisa aja kayak gitu. Kita mau import material, nanti kita pasang di codingan Dartnya juga bisa. Nah, kalau misalnya kita secara online, di sini nggak bisa ya. Kita bingung nih. Kita mau pasang pluginnya tuh di mana. Jadi kalau buat belajar-belajar bisa menggunakan Flutter SDK sekalian belajar Flutter-nya gitu. Nah, bahasa Dartnya kita bisa gunain di sini. Oke, mungkin sampai sini aja instalasi Dart. Jadi kita menggunakan IDE-nya, text editornya itu menggunakan VS Code ya, karena ini udah umum. Terus kita menggunakan Flutter SDK udah include sama Dart-nya ya. Versi Dart-nya nih, Dart SDK-nya juga udah ada. Oke, cukup sekian. Next kita akan belajar fundamental dari si Dart-nya.